Setelah kasus korupsi minyak kita, baru-baru ini di media sosial tengah ramai kasus korupsi emas Antam yang merugikan negara hingga 5,9 kuadriliun rupiah. Kira-kira 5,9 kuadriliun rupiah itu setara berapa sih? Dan bagaimana kasus lengkapnya? Sebelum masuk ke video pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terupdate dari kami. Kejaksaan Agung atau Kejagung membantah adanya kasus korupsi yang melibatkan PT Aneka Tambang atau Antam telah merugikan keuangan negara hingga 5,9 kuadriliun rupiah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harly Siregar menegaskan, informasi yang beredar di media sosial tidaklah benar dan menyesatkan publik. Ia menegaskan sepanjang proses penyidikan hingga penuntutan yang dilakukan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana kasus tidak pernah disebutkan kerugian keuangan negara hingga sebesar itu. Tidak ada kerugian sebesar itu. Dari proses yang sedang berjalan, juga tidak menyebut jumlah kerugian itu. Ujarnya pada wartawan pada hari Selasa 11 Maret 2025. Harly menjelaskan, saat ini Kejagung memang ada 2 kasus korupsi PT Antam yang sedang ia tangani, yakni jual beli emas Budi Said dan pengelola kegiatan usaha komoditas emas sebanyak 109 ton. Kendati demikian, ia menegaskan, dari kedua kasus itu tidak ada yang nilai kerugian negaranya mencapai 5,9 kuadriliun rupiah seperti yang beredar di media sosial. Kasus Antam terdiri dari 2, yakni kasus Budi Said dan cap emas. Keduanya tidak ditemukan kerugian sampai 5,9 kuadriliun rupiah, tegasnya. Di sisi lain, Harly juga membantah bahwa tudingan yang beredar terkait emas 109 ton di masyarakat merupakan emas palsu. Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Antam, Syarif Faisal Al-Qadri menegaskan, seluruh produk emasnya telah memenuhi standar internasional dan pabrik pengelolaan dan pemurniannya dilengkapi dengan sertifikasi resmi dari London Metal Market Association. Syarif mengaku Antam saat ini juga tengah menyiapkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan informasi yang menyesatkan dan berpotensi merusak reputasi perusahaan. Karena belum lama ini, PT Antam tengah terjerat kasus dugaan dalam kerjasama permunian dan peleburan cap emas PT Antam atau Antam ilegal. Diprediksi ada 100 ton emas yang diberi cap PT Antam secara ilegal. 13 tersangka yang diproses hukum dan dihadapkan ke meja hijau untuk diadili. 6 orang merupakan mantan petinggi PT Antam Tbk, sedangkan 7 lainnya dari pihak swasta. Para terdakwa disebut telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan negara hingga 3,3 triliun rupiah. Sebagaimana dilansir dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, nilai tersebut berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara perkara tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 sampai tahun 2022. Tanggal 23 September 2024 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia. Jadi, bagaimana menurut kalian? Kira-kira hukuman apa yang pantas untuk para 13 tersangka tersebut? Jangan lupa berikan tanggapanmu di kolom komentar. Juga jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terupdate dari kami.